Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Pertama-tama, saya Erila Cahyani Pradana sebagai moderator sekaligus penyaji. Perkenalkan, saya Evi Nurul Jana di sini sebagai penyaji 2. Saya Siti Halimah sebagai penyaji 3. Saya Yuyun Windy sebagai penyaji keempat. Saya Dewi Silvi sebagai penyaji kelima. Saya Amalia Nur Farida sebagai penyaji ke-6. Kenalkan, nama saya Idani Fitria sebagai penyaji 7. Sari Ramadhani Putri sebagai penyaji 8. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Alimah sebagai penyaji 9. Putri Rizkia sebagai penyaji ke-10. Bab yang pertama adalah mengenai model untuk berpikir tentang etika sosial dan isu politik. Pertama, etika sosial dan isu politik terkait sangat erat. Dilema etis yang biasa mungkin dihadapi oleh pengelola sistem informasi biasanya tercermin dalam perdebatan sosial politik. Tiba-tiba, pelaku individu dihadapkan dengan situasi baru yang tidak tercakup oleh aturan lama. Lembaga sosial tidak dapat menanggapi masalah demikian dalam waktu satu malam. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan etika, harapan, tanggung jawab, sikap politik yang besar. Lembaga politik juga membutuhkan waktu sebelum mengembangkan undang-undang yang baru, dan sering membutuhkan demonstrasi bahaya nyata sebelum mereka bertindak. Sementara, Anda sendiri diminta untuk bertindak dalam wilayah yang masih abu-abu hukum. Kita dapat menggunakan model ini untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu-isu sosial, politik, dan etika. Metode ini juga berguna untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari masyarakat informasi yang memotong di berbagai tingkat letakan individu, sosial, dan politik. Selanjutnya adalah 5 dimensi moral. Yang pertama, hak informasi dan kewajiban. Hak informasi apa yang individu dan organisasi miliki sehingga sehubungan dengan diri mereka sendiri. Apa yang bisa mereka lindungi. Yang kedua, hak milik dan kewajiban. Bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital di mana pelaksanaan dan akuntansi untuk kepemilikan audit dan mengabaikan hak-hak kekayaan tersebut sangat mudah. Yang ketiga, akuntansi dan kontrol. Siapa yang dapat akan dimintai pertanggungjawaban dan tanggung jawab untuk kerugian informasi dan hak milik individu dan kolektif. Yang keempat, kualitas sistem. Apa standar data dan sistem yang harus kita tuntut untuk melindungi hak-hak individu dan keseimbangan masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam masyarakat informasi dan pengetahuan berbasis. Lembaga yang harus dilindungi dari pelanggaran. Yang nilai-nilai dan praktik budaya yang didukung oleh teknologi informasi yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tren kunci teknologi yang mengangkat isu-isu etika. Yang pertama, kekuatan komputer ganda setiap 18 bulan. Dampaknya adalah organisasi lebih tergantung pada sistem komputer untuk operasi kritis. Yang kedua, biaya penyimpanan data dengan cepat menurun. Dampaknya, organisasi dapat dengan mudah mempertahankan database rinci individu. Yang ketiga, data kemajuan analisis. Dampaknya dapat menganalisis sejumlah data besar yang dikumpulkan pada individu untuk mengembangkan profil rinci dari perilaku individu. Yang keempat, kemajuan jaringan. Dampaknya menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dengan mengakses data pribadi dari lokasi terpencil yang jauh lebih mudah. Yang kelima, dampak pertumbuhan perangkat ponsel. Dampaknya, ponsel individu dapat dilacak tanpa persetujuan atau pengetahuan si pengguna. Di sini saya juga akan menjelaskan etika dalam informasi masyarakat. Yang pertama, konsep dasar. Konsep dasar itu terdiri dari tanggung jawab, yang artinya elemen kunci dari tindakan etis, yang berarti bahwa individu menerima biaya potensial, tugas, dan kewajiban untuk keputusan yang Anda buat. Yang kedua, akuntabilitas.
adalah fitur dari sistem dan lembaga-lembaga sosial, yang berarti bahwa mekanisme di tempat untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan yang bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Sistem dan institusi di mana tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang mengambil tindakan apa secara intern maupun mampu analisis etis atau tindakan etis. Kewajiban memperluas konsep tanggung jawab lebih lanjut ke daerah hukum. Yang ketiga, kewajiban adalah fitur dari sistem politik di mana badan hukum adalah di tempat yang memungkinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dilakukan kepada mereka oleh aktor lain, sistem, atau organisasi. Karena proses adalah fitur terkait masyarakat hukum diatur dan merupakan proses di mana hukum dikenal dan dipahami dan ada kemampuan untuk menarik pejabat yang lebih tinggi dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Saya Siti Halimah sebagai penyaji 3 akan menjelaskan mengenai analisis etika. Ketika dihadapkan dengan situasi yang tampaknya untuk menyajikan isu-isu etika ini, berikut 5 langkah untuk menganalisis. Yang pertama, mengidentifikasi dan menggambarkan fakta-fakta. Mencari tahu siapa yang melakukan kepada siapa, dan di mana, kapan, dan bagaimana. Dalam banyak kasus, terdapat kesalahan dalam fakta-fakta yang dilaporkan. Mendapatkan fakta yang benar untuk membantu menentukan solusinya, dan juga membantu untuk mendapatkan pihak lawan yang terlibat dalam etika pada fakta-fakta tersebut. Yang kedua, tentukan konflik serta mengidentifikasikan nilai-nilai etika yang lebih tinggi yang terlibat seperti isu etika, sosial, politik. Para pihak yang bersengketa semua akan mengejar nilai yang lebih tinggi, misalnya kebebasan, privasi, perlindungan hak milik, dan sistem perusahaan bebas. Biasanya masalah etika melibatkan dua program bertentangan mengenai tindakan yang mendukung nilai-nilai, misalnya bab pembuatan studi kasus menggambarkan dua nilai bersaing, kebutuhan untuk meningkatkan akses ke konten digital, dan kebutuhan untuk menghormati hak pemilik konten tersebut. Yang ketiga, identifikasi pemangku kepentingan. Setiap masalah etika, sosial, dan politik memiliki stakeholder, pelaku dalam pemangku kepentingan yang memiliki minat pada hasilnya, yang telah berinvestasi di situasi dan biasanya memiliki pendapat vokal. Mencari tahu identitas kelompok-kelompok dan apa yang mereka inginkan. Ini akan berguna nantinya ketika merancang solusi. Yang keempat yaitu mengidentifikasi opsi dan menentukan bahwa tidak ada pilihan memenuhi semua kepentingan yang terlibat. Tetapi beberapa pilihan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang lain. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi pilihan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip etika calon, di mana etika prinsip atau aturan yang harus digunakan untuk membuat keputusan serta nilai-nilai yang lebih tinggi untuk menginformasikan penilaian. Maka beberapa prinsip etika tersebut yaitu: yang pertama, menempatkan diri ke tempat lain dan berpikir untuk diri sendiri sebagai objek keputusan. Dapat membantu berpikir tentang keadilan dalam pengambil keputusan. Yang kedua, ambil tindakan yang mencapai lebih tinggi atau lebih besar nilainya. Aturan ini mengasumsikan serta memprioritaskan nilai-nilai dalam memahami konsekuensi dari berbagai kasus tindakan. Yang ketiga, ambil tindakan yang menghasilkan keuntungan dan biaya potensial. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kode perilaku profesional dan beberapa dunia nyata di dunia etika. Yang pertama yaitu kode perilaku merupakan kode etik yang menunjukkan bagaimana seseorang individu harus berperilaku. Sedangkan profesional didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan atau kualitas yang membentuk karakter atau memberi ciri suatu profesi yang sering disebut orang-orang profesional. Alasan utama diperlukannya tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi. Yang kedua yaitu dunia nyata di dunia etika.
Sistem informasi telah menciptakan dilema etika baru, di mana satu set kepentingan diadu dengan yang lain. Misalnya, banyak perusahaan telepon besar di negara-negara bersatu yang menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi ukuran tenaga kerja mereka. Misalnya, perangkat lunak pengenalan suara mengurangi kebutuhan untuk operator manusia dengan memungkinkan komputer untuk mengurangi respon pelanggan terhadap serangkaian pertanyaan komputerisasi. Untuk bahasan selanjutnya yaitu hak informasi, privasi, dan kebebasan di Internet X. Privasi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas dari pengawasan atau interferensi dari individu lain atau organisasi, termasuk negara. Klaim untuk privasi juga terlibat di tempat kerja, diantaranya yaitu jutaan karyawan tunduk pada pengawasan teknologi tinggi, teknologi informasi, dan sistem mengancam klaim individu untuk privasi dengan membuat invasi privasi murah, menguntungkan, dan efektif. Pada Mei 2011, Senator J. Rockefeller D., yaitu sebagai Ketua Senat Komisi Subkomite tentang Perlindungan Konsumen. Yang pertama yaitu kesadaran, di mana situs web harus mengungkapkan praktek informasi mereka sebelum mengumpulkan data. Yang kedua yaitu persetujuan, di mana harus ada rezim mengungkapkan praktek informasi mereka sebelum mengumpulkan data. Yang ketiga yaitu partisipasi atau akses, di mana konsumen harus mampu meninjau dan kontes akurasi dan kelengkapan data yang dikumpulkan tentang mereka dalam proses murah tepat waktu. Yang keempat yaitu keamanan, di mana pengumpul data harus memastikan bahwa informasi konsumen akurat dan aman. Yang kelima yaitu penegakan, di mana undang-undang memberikan konsumen solusi hukum untuk pelanggaran atau undang-undang federal dan peraturan. Yang selanjutnya yaitu Direktif Eropa tentang Perlindungan Data. Di Eropa, perlindungan privasi jauh lebih ketat daripada di Amerika Serikat, di mana di negara-negara Eropa tidak memungkinkan perusahaan untuk menggunakan informasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Pada tanggal 25 Oktober 1998, Direktif Komisi Eropa tentang Perlindungan Data mulai berlaku, di mana yaitu memperluas perlindungan privasi di negara-negara Uni Eropa. Pelanggan harus memberikan persetujuan mereka sebelum perusahaan secara hukum dapat menggunakan data tentang mereka, dan mereka memiliki hak untuk mengakses informasi itu, memperbaiki, dan meminta agar tidak ada data lebih lanjut dikumpulkan. Pada tahun 2009, Parlemen Eropa mengeluarkan aturan baru yang mengatur penggunaan cookies pihak ketiga untuk tujuan pelacakan perilaku. Aturan-aturan baru yang diterapkan pada Mei 2011 dan mengharuskan pengunjung situs web harus memberikan persetujuan eksplisit untuk dilacak oleh cookies. Pada bulan Januari 2012, UE dikeluarkan perusahaan yang diusulkan signifikan aturan perlindungan data dan overhaul pertama sejak tahun 1995. Aturan baru akan berlaku untuk semua perusahaan yang menyediakan jasa di Eropa dan mewajibkan perusahaan internet seperti Amazon, Facebook, Apple, Google, dan lain-lain untuk memperoleh persetujuan eksplisit dari konsumen tentang penggunaan data pribadi mereka, menghapus informasi atas permintaan pengguna, dan menyimpan informasi hanya selama mutlak diberlakukan. Seperti kerangka yang diusulkan FTC, aturan baru yang diusulkan Uni Eropa memiliki penekanan kuat pada mengatur pelacakan, menegakkan transparansi, membatasi periode retensi data, dan memperoleh izin pengguna. Saya akan menjelaskan tentang tantangan internet terhadap privasi. Teknologi internet menimbulkan tantangan baru untuk perlindungan privasi pribadi, karena informasi yang dikirim melalui jaringan mungkin saja melewati banyak sistem komputer yang berbeda sebelum informasi mencapai tujuan akhirnya. Masing-masing sistem tersebut mampu memantau, menangkap, dan menyimpan informasi yang melewatinya.
Situs web tersebut melacak penelusuran yang telah dilakukan oleh pengakses, baik itu situs web maupun halaman web yang dikunjungi oleh pengakses, konten online, dan lain-lain. Pemantauan dan pelacakan pengunjung situs web terjadi tanpa sepengetahuan pengunjung. Hal ini dilakukan tidak hanya oleh situs web individu tetapi oleh jaringan iklan seperti Microsoft Advertising, Yahoo, dan lain-lain. Kedua situs web ini dan jaringan iklan akan menyaring, memilih konten atau iklan yang memungkinkan dan lebih relevan untuk ditargetkan kepada pengunjung dan akan membayar biaya penerbitan situs web tersebut. Dalam teknologi internet ada yang namanya cookies. Cookies ini merupakan file teks kecil yang disimpan pada hard drive komputer ketika pengunjung menggunakan situs web. Cookies ini akan mengidentifikasi kunjungan software browser web dan melacak pengunjung ke situs web. Kemudian, perangkat lunak situs web akan mencari komputer pengunjung, menemukan cookie, dan akan mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang pengunjung. Dengan cara ini, situs dapat menyesuaikan konten untuk kepentingan masing-masing pengunjung. Selain cookies, ada yang namanya super cookies atau flash cookies. Super cookies atau flash cookies ini lebih baik dari cookies yang sudah dijelaskan tadi. Super cookies atau flash cookies ini tidak dapat dengan mudah dihapus dan dapat diinstal setiap kali ketika menggunakan video flash. Dan yang terakhir adalah beacon web. Beacon web ini digunakan oleh pemasar sebagai alat lain untuk memantau perilaku online. Beacon web disebut juga dengan book web atau pelacakan file. Solusi teknis untuk menghadapi tantangan internet terhadap privasi. Selain undang-undang, ada beberapa teknologi yang dapat melindungi privasi pengguna selama berinteraksi dengan situs web. Banyak dari alat ini digunakan untuk menginskripsi email, membuat email, dan lain-lain. Bahkan terkadang muncul anonim untuk mencegah komputer klien menerima cookie atau untuk mendeteksi dan menghilangkan spyware. Sebagian besar solusi teknis ini gagal untuk melindungi pengguna karena banyak pengguna yang berpindah ke situs lain. Karena timbul kritik publik dari pelacakan, maka banyak pengguna yang berpindah ke browser. Banyak browser yang memunculkan opsi peramban do not track atau jangan dilacak. Untuk saat ini tidak ada kesepakatan industri periklanan online tentang cara untuk menanggapi permintaan jangan dilacak tersebut. Dan saat ini pula tidak ada undang-undang yang mewajibkan situs web untuk menghentikan pelacakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang yaitu setiap produk kerja intelektual formal, perangkat, pola, atau komplikasi data yang digunakan untuk tujuan bisnis dapat diklarifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan tidak didasarkan pada informasi dalam domain. Public software yang berisi novel atau elemen unik, prosedur, atau komplikasi dapat dimasukkan sebagai rahasia dagang. Kemudian poin kedua yaitu tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hibah hukum yang melindungi pencipta kekayaan intelektual dari pemilik pekerjaan mereka yang disalin oleh orang lain untuk tujuan apapun selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian pencipta. Sedangkan untuk karya milik perusahaan, perlindungan hak cipta berlangsung selama 95 tahun. Kemudian poin ketiga yaitu hak paten. Pemberian paten ditentukan oleh kantor paten dan merek dagang Amerika dan bergantung pada putusan pengadilan. Konsep-konsep kunci dalam hukum paten adalah orisinalitas, kebaruan, dan penemuan. Kekuatan perlindungan paten adalah memberikan monopoli pada konsep dan ide-ide dari perangkat lunak yang mendasari. Kemudian poin yang keempat yaitu tantangan untuk HAKI. Media digital berbeda dari buku, majalah, dan media lainnya dalam hal kemudahan replikasi, kemudahan transmisi, kemudahan perubahan, keutuhan dalam mengklarifikasi kinerja yang mudah, dan kesulitan dalam pembangunan keunikan
proliferasi jaringan elektronik, termasuk internet, telah membuat lebih sulit untuk melindungi kekayaan intelektual. Menggunakan jaringan informasi dapat lebih luas diproduksi dan didistribusikan secara ilegal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas, kewajiban, dan pengendalian. Seiring dengan Undang-Undang Privasi dan Properti, teknologi informasi baru yang menentang hukum kewajiban yang ada dan praktik sosial yang memegang individu dan lembaga akuntabilitas, seperti Facebook atau Twitter, dapat diminta tanggung jawab dan akuntabilitas tentang postingan yang tidak sesuai. Postingan bermateri pornografi atau penghinaan rasial atau aplikasi yang tidak sesuai dengan etika harus memiliki akuntabilitas kewajiban terhadapnya, sehingga bisa mengendalikan informasi-informasi yang disajikan. Ini saya akan menjelaskan tentang kualitas sistem. Ada 3 sumber utama kinerja sistem yang buruk. Yang pertama adalah bug software dan kesalahan. Yang kedua adalah hardware atau fasilitas kegagalan yang disebabkan oleh alam atau yang lainnya. Dan yang ketiga adalah kualitas yang buruk pada input data. Oleh karena itu, ada penghalang teknologi untuk software yang sempurna. Untuk itu, pengguna harus menyadari potensi kegagalan industri perangkat lunak belum tiba di standar pengujian untuk memproduksi perangkat lunak dari kinerja yang dapat diterima tetapi tidak sempurna. Selanjutnya adalah kualitas hidup. Biaya sosial negatif memperkenalkan teknologi informasi dan sistem mulai meningkat seiring dengan kekuatan teknologi. Banyak konsekuensi sosial yang negatif tidak melanggar hak-hak individu atau kejahatan properti. Namun, konsekuensi ini bisa sangat bahaya bagi individu, masyarakat, dan lembaga-lembaga politik. Beberapa konsekuensi negatif sistem sosial, pertimbangan individu, sosial, dan tanggapan politik. Yang pertama adalah balancing power. Pergeseran ke arah komputasi yang sangat terdesentralisasi, ditambah dengan ideologi pemberdayaan ribuan kerja, dan desentralisasi pengambilan keputusan untuk menurunkan tingkat organisasi telah mengurangi kekhawatiran kekuasaan sentralisasi di lembaga-lembaga pemerintah. Karyawan dengan tingkat yang rendah dapat diberdayakan untuk membuat keputusan yang kecil, tapi keputusan kebijakan kunci tetap terpusat. Yang kedua adalah kecepatan dari perubahan, mengurangi respon waktu untuk kompetisi. Sistem informasi telah membantu untuk membuat jauh lebih efisien pasar nasional dan internasional. Pasar global lebih efisien telah mengurangi buffer sosial normal yang diizinkan usaha bertahun-tahun untuk menyesuaikan diri dengan waktu kompetisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjaga batasan-batasan keluarga, pekerjaan, dan kenyamanan. Banyaknya waktu yang diluangkan di depan komputer mengancam hubungan sosial masa kini. Penggunaan internet yang luas seperti untuk hiburan atau tujuan rekreasi lainnya membuat orang-orang jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Misalnya di antara hubungan anak-anak remaja di sekolah menengah terjadi perilaku sosial yang berbahaya seperti cyberbullying. Selanjutnya adalah ketergantungan dan kerentanan. Masa kini, bisnis, pemerintahan, sekolah, dan kebutuhan pribadi sangat tergantung pada sistem informasi. Oleh karena itu, sangat rentan jika sistem ini gagal. Tidak adanya standar dan kekritisan beberapa aplikasi sistem mungkin akan menimbulkan tuntunan standar nasional dan peraturan pengawasan. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Teknologi baru termasuk komputer menciptakan peluang baru untuk melakukan kejahatan dengan menciptakan barang-barang baru yang berbahaya untuk mencuri atau menyakiti orang lain. Kejahatan komputer adalah tindakan-tindakan ilegal melalui penggunaan komputer atau melawan sistem komputer atau sistem komputer dapat menjadi objek kejahatan seperti menghancurkan pusat perusahaan komputer dan file komputer perusahaan. Penyalahgunaan komputer adalah tindakan-tindakan yang melibatkan komputer yang mungkin tidak ilegal tetapi yang dianggap tidak etis.
Popularitas internet dan email telah merubah salah satu bentuk penyalahgunaan komputer, seperti spamming, menjadi masalah serius bagi individu dan bisnis. Spammer cenderung memasarkan penawaran pornografi, penipuan, dan layanan lainnya, sehingga beberapa negara telah mengeluarkan undang-undang untuk melarang spamming atau untuk membatasi penggunaannya. Adalah pekerjaan trickle-down teknologi dan loss reengineering kerja. Pelaku bisnis mengerjakan bisnis yang mampu meningkatkan jasa dan kepuasan kepada konsumen dan memotong biaya operasional perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Hal itu dapat terjadi dengan kunci utama yaitu pengembangan sistem informasi dan jaringan. Pada zaman modern ini, mesin sekarang dapat mengerjakan banyak sekali pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia, sehingga menyebabkan manajer tingkat menengah dan pekerja klerikal kehilangan pekerjaan mereka. Yang kedua adalah ekuitas dan akses, meningkatkan ras dan kelas sosial. Di sini terdapat pertanyaan, apakah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam era digital? Jawabannya adalah tidak. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial di antara masyarakat, sehingga kelompok kepentingan publik ingin mempersempit kesenjangan digital tersebut dengan membuat layanan informasi digital termasuk internet yang tersedia untuk semua orang. Ketiga adalah resiko kesehatan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah RSI, yang kedua CVS, dan teknostres. Yang pertama RSI di sini adalah cedera stres yang berulang. Di sini terdapat kelompok otot yang dipaksa melalui tindakan berulang dengan beban yang relatif rendah sampai yang relatif tinggi. Di sini contohnya adalah bekerja dengan menggunakan keyboard komputer yang menyebabkan cedera pada karpal tangan. Yang kedua adalah CVS. Di sini adalah kondisi kelelahan mata karena terlalu banyak menatap layar komputer ataupun layar smartphone sehingga membuat mata menjadi kelelahan. Hal ini ditandai dengan sakit kepala dan penglihatan yang kabur. Yang ketiga adalah teknostres, adalah ketidaknyamanan secara fisik dan psikologis yang disebabkan oleh teknologi. Ketidaknyamanan secara fisik di sini adalah kelelahan karena menggunakan teknologi terlalu lama. Yang kedua di sini tentang psikologi yang disebabkan oleh teknologi adalah family technostress. Di sini terjadi karena kehadiran teknologi tersebut menyebabkan kekurangan waktu bersama di antara keluarga